Haleluya, puji Bapak Yahweh. Kita akan buka kitab Keluaran ya. Kita akan baca atau belajar tentang tabut perjanjian. Keluaran pasal 25. Kita baca ayat 10 sampai ke 22 ya, itu tentang tabut perjanjian. Keluaran 25 ayat 10 sampai 22, kita akan baca semua ayat ini bersama-sama, dan supaya sama terjemahannya kita baca sebagaimana tertulis di caption depannya. Keluaran 25 ayat 10 sampai 22, 3, 4. Dan haruslah mereka membuat sebuah tabut dari kayu akasia, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya, serta 1,5 hasta tingginya. Dan engkau haruslah menyalutnya dengan emas murni. Haruslah engkau menyalutnya di bagian dalam dan di bagian luar. Dan engkau harus membuat bingkai emas di sekelilingnya. Dan haruslah engkau menuang 4 gelang emas baginya. Engkau harus memasangnya di atas keempat kakinya. Dan 2 gelang berada pada sisi yang pertama, dan 2 gelang berada pada sisi yang kedua. Dan haruslah engkau membuat tongkat-tongkat pengusung dari kayu akasia. Dan engkau harus menyalutnya dengan emas. Dan haruslah engkau memasukkan tongkat pengusung itu ke dalam gelang-gelang pada sisi tabut itu untuk mengusung tabut itu dengannya. Haruslah tongkat-tongkat itu berada di dalam gelang-gelang tabut itu. Tongkat-tongkat itu tidak boleh lepas darinya. Dan haruslah engkau meletakkan ke dalam tabut itu loh kesaksian yang akan aku berikan kepadamu. Dan haruslah engkau membuat sebuah tutup pendamaian dari emas murni. Panjangnya 2,5 hasta dan lebarnya 1,5 hasta. Dan haruslah engkau membuat 2 buah kerup dari emas pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Engkau harus membuatnya dari emas tempaan. Dan buatlah 1 kerup di ujung sebelah sini dan 1 kerup di ujung sebelah sana. Haruslah engkau membuat kerup-kerup itu ada di atas tutup pendamaian pada kedua ujungnya. Dan haruslah kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas sambil menudungi tutup pendamaian dengan sayap-sayapnya. Dan wajah mereka berhadapan satu terhadap yang lain. Haruslah wajah kerup-kerup itu menghadap ke tutup pendamaian itu. Dan haruslah engkau memasang tutup pendamaian itu pada tabut di sebelah atasnya. Dan ke dalam tabut itu engkau harus menaruh kesaksian yang akan aku berikan kepadamu. Maka aku akan dapat ditemui olehmu di sana. Dan aku akan berbicara denganmu dari atas tutup pendamaian, dari antara kedua kerup yang ada pada tabut kesaksian itu, mengenai segala sesuatu yang akan aku perintahkan bersamamu kepada Bani Israel. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur ya. Kita pernah belajar tentang tabernakel, dan ini sebenarnya sebagai pengulang atau refreshing. Pengajaran ini dan tentunya tidak akan sedetail pengajaran ya. Dan kita melihat di sini tabut perjanjian judulnya ya. Kalau saudara perhatikan tadi harus, jadi sesuatu yang harus dilakukan. Ya, namanya harus ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, tabut perjanjian ya. Kita seringkali dikenal kalau dalam bahasa Ibrani itu Aron Kodes ya.
Dan kalau saudara perhatikan di dalam bahasa Inggris ya. Kalau kita ambil bahasa Inggris, tabut itu disebutnya Ark, A-R-K ya. Tetapi Ark of Covenant ya, tabut perjanjian. Tapi kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 6, Bahtera. Bahtera itu juga disebut Ark ya. Nah, kita lihat dulu di dalam bahasa Inggris ya, King James. Keluaran 25 ini ayat ke-10, coba kita lihat ya. Ayat ke-10. And they shall make an ark ya. Perhatikan ark ya. Ini dalam bahasa Inggrisnya ya, of Shittim dan seterusnya. Terus kita lihat Kejadian 6 ayat 14 juga pakai bahasa Inggrisnya. Kejadian pasal 6, and make the an ark of gopher wood. Jadi sama-sama ark. Bisa ditangkap ya. Memang kalau dalam bahasa Ibraninya agak berbeda. Kalau tabut perjanjian itu Aaron Kodes ya. Dan kalau di dalam di dalam kitab Kejadian tadi tentang ark itu Tefat Noah ya. Ark di dalam bahasa Inggris ini itu dari asal kata bahasa Latin ya. Bahasa Latin arca atau A-R-C-A, arca ya. Dan artinya adalah dada atau perlindungan ya. Perlindungan, makanya di dalam Kejadian pasal 6 ketika Noah atau Nuh itu disebut Bahtera Nuh ya, tempat Nuh berlindung terhadap murka yang Tuhan curahkan terhadap dunia melalui air bah. Dan ark di sini untuk Aaron Kodes ini di tabut perjanjian adalah juga digambarkan. Kalau kita sudah belajar tentang tabernakel ini dari perjalanan pintu gerbang ya, sampai karena tabut perjanjian ini ada di dalam ruangan Maha Kudus. Ruangan Maha Kudus adalah gambaran pemerintahan kita bersama dengan Adonai Yeshua Mashiach selama 1000 tahun di muka bumi ini ya. Karena itu saya senantiasa ingatkan saudara, kita tidak mengimani kata orang dunia kita hidup satu kali di muka bumi. Itu bukan iman kita. Karena iman kita adalah kita akan memerintah bersama dengan Dia 1000 tahun lamanya di muka bumi. Kalau seandainya Yeshua datang, kita katakanlah sudah tidur dahulu menurut pandangan Tuhan ya. Tidur kalau menurut pandangan manusia ya sudah mati ya, sudah tidur ya. Kita akan bangkit ketika sangkakala berbunyi, dan kita akan hidup sebagai manusia lagi, memerintah bersama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ya, saya tidak mengajarkan saudara seperti kata orang dunia kita hidup satu kali, tidak. Kita hidup at least 2 kali di muka bumi, dan yang kedua tinggal sampai selamanya ya. Walaupun dunia yang kita injak sekarang ini akan dimusnahkan, kita akan hidup di dunia yang baru, langit yang baru, kata firman Tuhan. Dan di sana tidak ada lagi lautan ya. Kenapa nggak ada lautan? Lautan menggambarkan kuasa kegelapan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kalau kita belajar dari apa yang sudah kita baca ya, di dalam tabut ini sesuai dengan firman yang ada tertulis di sini,
Di dalam tabut ini akan ditaruh loh kesaksian ya, atau 2 loh batu yang Tuhan sendiri tulis bagi umat manusia, khususnya melalui bangsa Israel. Karena itu dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi inilah yang menerima langsung Torah atau aturan, perintah dan ketetapan yang dari Tuhan. Ya. 5 kitab pertama itu disebut Torah. Ya. Nah, kita melihat di sini, kita terus belajar ya. Saya menghimbau saudara untuk paling sedikit saudara bisa baca 5 kitab pertama ya, karena itu Torah. Karena dari 5 kitab pertama ini terjadi pengembangan sampai kepada kitab yang kita kenal Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu semuanya isinya Torah ya. Tetapi banyak orang yang karena tidak mengerti menolak Torah. Padahal semua isi kitab suci kita basicnya adalah Torah. Ya, semuanya ada di situ. Kenapa? Karena itu yang tulis Tuhan sendiri yang tulis, ya. Tuhan sendiri yang menulis semua apa yang di loh-loh batu itu. Kemudian dari 2 loh batu Tuhan menceritakan dengan detail bagi Moshe ketika Moshe disuruh naik ke atas gunung untuk berbicara dengan Tuhan muka dengan muka 40 hari 40 malam, tidak makan tidak minum. Dia tidak rasa lapar karena bersama dengan Tuhan. Ya, nah kita melihat di sini si Moshe tidak sadar ketika dia berbicara dengan Tuhan, mukanya berubah. Ya, dia memancarkan kemuliaan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita melihat ya, panjang daripada tabut ini 2,5 hasta. 1 hasta itu sekitar setengah meter ya. 40-an sekian lah. 45 lebih sentimeter, atau kita ambil kasarnya ya sekitar setengah meter. Kalau 2,5 berarti ya sebenarnya enggak panjang-panjang amat, 1 meter lebih ya panjangnya, dan lebarnya dikatakan 1,5 hasta ya, sedikit juga ya, sedikit juga. Artinya kita bisa melihat ya, kalau saudara baca ini, baca benar-benar ya, kan dikatakan 2,5 hasta panjangnya. Ya, 2,5 hasta itu kalau 1 hasta itu sekitar 50 cm. Berarti kan 2,5 hasta itu sekitar mungkin 1,25 meter. Betul nggak? Ya. Nah, saudara suka lihat, mungkin pernah melihat film-film ya. Film mungkin Ten Commandments segala macam. Ya. Suka lihat Moshe pakai tongkat kan? Tongkatnya sepanjang apa? Panjang ya? Lebih tinggi dari dia. Tapi ingat, dikatakan tongkat Harun itu nanti masuk ke sana. Jadi sebenarnya panjangnya sekitar 1 meter lebih. Bisa ditangkap? Ya, kita lihat di dalam Ibrani pasal keberapa ini? Pasal 9 ayat keempat ya. Artinya saya mencoba membuka wawasan pikiran kita, karena memang ternyata tabut itu panjangnya sekitar 1 meter lebih. Kalau di dalam tabut itu dimasukkan tongkat Harun, kalau seandainya dia harus lebih tinggi dari Harun, seandainya ya, seandainya bayangan kita tongkat itu lebih tinggi dari Harun, berarti Harunnya pendek sekali. Bisa dia mengerti maksud saya? Yang berisi pedupaan dari emas dan tabut perjanjian yang semua sisinya disalut dengan emas. Perhatikan, yang di dalamnya terdapat buli-buli dari emas
yang berisi mana dan tongkat Harun yang bertunas serta loh-loh perjanjian. Ya. Jadi kalau dari ayat-ayat ini kalau saudara nonton film Harun megang tongkat, harusnya tongkatnya pendek, ya 1 meter lebih lah. Karena tongkat ini akan masuk ke sana. Ya bisa aja tongkatnya dimasukkan ya bukan lurus. Kalau mungkin ada 1 meter lebih, tapi ya mungkin masuknya nyilang. Bisa tangkap ya. Kalau begini kan sekitar 1 meter, katakan 1 meter seperempat. Kalau dimasukin ke piring sedikit ya mungkin ya 1,5 meter. Tapi kalau 1,5 meter ya paling segini tongkatnya. Ya, jadi nggak bisa lebih tinggi. Tapi ya ini hanya untuk gambaran aja ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, apa yang Tuhan perintahkan ini harus. Inilah yang sudah kita pelajari dari kitab Samuel. Ketika Daud memerintahkan supaya tabut dibawa ke Yerusalem, karena Daud tidak atau belum menguasai Torah, karena dia kan baru jadi raja. Sedangkan firman Tuhan katakan dalam kitab Ulangan, jelas dinyatakan, seorang raja itu harus menguasai Torah. Ya, tapi ingat ya, bukan hanya Daud ya, saudara dan saya juga akan jadi raja. Jadi kita harus menguasai Torah. Karena Torah itulah fondasi iman kita untuk kita memerintah bersama dengan Dia 1000 tahun lamanya di muka bumi ini. Ya, jadi apa yang saya katakan ini saudara ingat baik-baik, karena kalau saudara teliti Torah, semua apa yang pernah diberitakan di tempat ini intinya itu Torah ya. Intinya itu Torah. Ya, walaupun kita baca di dalam kitab Perjanjian Baru katakanlah, ya. Sebenarnya intinya ya tetap Torah. Kalau dikatakan bahwa seperti Efesus 1 ayat 13 kan dia akan memberikan Roh Kudusnya. Nah, itu kan sebenarnya ada di dalam kitab Torah bagaimana Tuhan menyertai pelayan-pelayannya. Khususnya dari Moshe kan kelihatan roh Bapa Yahweh menyertai dia dengan sangat luar biasa. Ya, nah kita melihat seringkali ya tadi seperti disebut 9 karunia Roh Kudus. Saya percaya bukan cuma 9 ya. Tetapi harus kita ingat 9 itu adalah angka yang paling tinggi yang kita kenal. Jadi ya karunia macam-macam. Contoh, ketika Tuhan menyuruh Moshe ya untuk memilih 70 orang murid untuk membantu pelayanan Moshe, maka Tuhan mengambil sebagian roh yang ada pada Moshe dan diberikan kepada 70 orang ini. Ya, kalau masing-masing punya karunia yang berbeda berarti itu 70 macam udah. Karena orang-orang ini akan membantu. Jadi saya mengharapkan walaupun memang dikatakan ya ada karunia-karunia. Seringkali orang menghitung 9 karunia. Sebenarnya tidak hanya 9. Karena karunia itu kan banyak sekali. Ya, karunia melayani, karunia berdoa, karunia menyembah, itu kan karunia semua. Jadi karunia-karunia roh yang sangat luar biasa bermacam-macam, yang tidak semua orang memiliki semuanya. Ya, mungkin waktu Moshe, ya mungkin ya boleh dikatakan mungkin 75% Tuhan berikan. Tetapi dari 75% itu dia ambil separuh, dia bagi ke 70 orang. Nah, di sini kita melihat bahwa yang saya mau tekankan adalah inti dari kitab suci kita. Bahkan semua surat-surat yang dibuat oleh para nabi, bahkan rabi-rabi Yahudi saat ini pun, itu intinya Torah. Tidak lari dari Torah. Ya. Karena Torah itu merupakan aturan, ketetapan, dan perintah Tuhan. Semuanya ada di situ. Ya. Kalau dikatakan itu dibentuk dengan kayu akasia. Kayu akasia ini macam-macam ya. Saya tidak tahu persis yang dinamakan kayu akasia di sini, karena saya lihat kayu akasia itu macam-macam, ya, macam-macam jenisnya. Ya, satu macam ini ada banyak
jenisnya. Ya. Tetapi karena di sini dikatakan hanya akasia, tetapi harus kita lihat ya, kayu akasia dibuat panjang 2,5, lebar 1,5, dan tingginya juga 1,5. Ya. Nah, saudara, kita harus bayangkan dulu itu belum ada mesin gerinda. Dulu itu belum ada mesin potong. Bagaimana mereka bikinnya? Ya. Tapi di sini kita melihat cara Tuhan adalah cara yang sangat luar biasa. Sehingga kalau dia perintahkan segala sesuatu, pastilah ya, dia sudah punya cara untuk supaya manusia dapat membuat semua itu sesuai dengan apa yang Tuhan sudah perlihatkan kepada Moshe. Jadi denah tabernakel ini sebelum dibuat seperti ini, Moshe sudah diperlihatkan caranya begini. Ya. Bentuknya kayak begini. Jadi kita percaya bahwa nanti ibadahnya ya seperti itu kita di sorga. Ya. Dan dari sini kita terus belajar untuk mengetahui inti dari pengajaran ini. Kita belajar, saya hanya ngambil separuh ya, karena untuk belajar ini kan kita sudah pernah belajar, cuman ya saya mengulangi sedikit karena banyak yang mungkin sudah lupa juga, ini udah lama juga soalnya kan. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, seperti yang tadi saya katakan, karena ketidakmengertian Daud bagaimana harus membawa tabut, ya, sehingga akhirnya dia menyiapkan kereta yang baru, mungkin juga kuda-kuda yang paling bagus, ya. Ternyata walaupun baru, kalau tidak berkenan kepada Bapak Yahweh, ingat Bapak Yahweh itu setia sama firman-Nya. Dia bukan setia sama Daud ya. Dia bukan setia sama imam-imam. Dia setia sama firman-Nya. Apa yang dia katakan, itulah yang harus kita lakukan. Jadi jangan dibalik. Jadi kalau manusia kan beda. Karena kadang-kadang kan begini kan. Karena seseorang mengasihi orang lain. Ya kalau dibuat ini salah ya salah-salah dikit gak apa-apalah. Biasanya kan gitu kan. Saya punya pengalaman soalnya. Dulu waktu saya SMP ya. Ada guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Dan saya memang termasuk orang yang dia sayang gitu loh. Karena mungkin saya rajin belajar kan. Saya mengucap syukur karena guru ini saya cepat belajar bahasa Inggris waktu itu. Jadi suatu saat dia berikan soal yang sulit ya. Kan satu kelas gini kan. Jadi semuanya dapatnya rendah, termasuk saya dapatnya rendah. Tapi ya saya merasakan dia ini ya sayang seorang guru sama muridnya ya. Itu ibu guru sebenarnya, ibu guru orang Batak ya. Namanya Ibu, kalau saya nggak salah ingat, si Manjuntak. Ya. Oh dia orangnya tegas memang. Kalau salah biasanya dipukul pakai penggaris. Tapi apa yang dia lakukan? Dia lihat dulu nilai saya. Wah saya dapat nilai segini kan. Baru dia ngomong. Yang dapat nilai lebih rendah dari saya suruh maju itu dipukulin semua. Nah itulah manusia bisa seperti itu. Ya. Karena kita mengasihi seseorang, akhirnya nyeleweng dikit nggak apa-apalah. Kalau sama Tuhan nggak bisa gitu. Ya. Apa kurangnya Moshe? Ya. Dan kalau saya secara jujur, ya, dia itu kan hanya salahnya karena dia pukul batu supaya air keluar. Padahal Tuhan bilang ngomong aja. Tapi ya mungkin karena emosi dia pukul batu. Nah, itu sudah salah di hadapan Tuhan. Seharusnya dia mempermuliakan Tuhan.
Tapi karena dia emosi, dia pukul batu supaya air keluar. Ya, ya walaupun air memang keluar, tapi dalam pandangan Tuhan, engkau tidak mempermuliakan aku. Ya hukumanlah. Ya, nah, saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita harus belajar. Daud salah, karena itu ada korban. Ya, salah seorang Lewi yang megang tabut, ya mati. Mati, ya saya rasa terbakar ya. Terbakar hangus. Saudara bisa lihat kalau mayat yang atau orang yang kena halilintar, petir, ya itu kayak gitulah. Kosong, nggak dikenali lagi. Ya. Dan karena itu betapa ya secara manusia Daud kesal kan, marah. Dia mau berbuat baik, kok bisa kayak begini? Ya. Tetapi dia juga ada rasa takut, apakah yang dia buat ini salah atau benar? Dari situ dia belajar, dia tunggu, ya akhirnya dia nggak jadi pindahin tabut ini ke dekat istananya di Yerusalem. Ya dia taruh di tempat si siapa, taruh di sana. Tetapi dia dengar, selama 3 bulan keluarga ini sangat diberkati. Ya, karena ada hadirat Tuhan, rumah keluarga ini diberkati luar biasa. Nah itu membuat dia juga bertanya, dan saya percaya selama 3 bulan itu pun dia terus bertanya-tanya kepada orang imam-imam, karena dia hubungannya dengan imam itu dekat. Dia tanya apa yang salah. Nah ini juga kesalahan imam-imam. Ya, kalau saya bicara imam, kalau saya berbicara raja, ingat ya, saudara dan saya akan jadi imam, akan jadi raja. Kesalahan seorang imam, karena dia tahu Torah, dia harusnya ngasih tahu si Daud. Caranya salah bawa ini. Tetapi karena ya entah takut sama Daud, entah karena segan dia seorang raja, akhirnya ya timbullah mungkin ya mau-maulah bawanya kayak gimana. Ya. Membiarkan suatu kesalahan yang berakibat fatal. Seharusnya mereka sebagai imam menasihati, jangan begini, itu salah. Itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Ya. Karena itu saya mengajar saudara juga, ya. Kita belajar untuk melakukan apa yang tertulis. Kalau nggak tertulis ya buat apa kita lakukan? Ya. Kita kan belajar, sama-sama belajar. Saudara belajar, saya mengajar. Kita sama-sama belajar. Ya mungkin saya ajarkan itu kurang tepat. Ya saudara bisa tanya, Pak kayaknya kurang benar ini. Ya kita cek sama-sama. Karena penafsiran itu bisa berbeda-beda. Tetapi pada garis besarnya firman itu sama. Hanya bisa disalah tafsirkan. Nah, kita coba untuk menerapkan apa yang tertulis supaya kita lakukan dengan benar dan sesuai kehendak Tuhan. Ya. Dan itulah karena dia bergaul dengan imam, dia tanya sama imam si Daud ini, baru dia ngerti, oh saya salah. Cara saya menghandle tabut ini salah. Seharusnya dipikul. Ya, kalau katakanlah tabut ini kan ada tokat kan, satu di sini, satu di sini. Jadi dipikul paling sedikit oleh 4 orang. Paling sedikit ya. Bisa aja 8 orang. Karena tidak disebut di sini berapa panjangnya. Hanya kalau kita lihat dari firman Tuhan, ketika tabut itu dimasukkan ke dalam ruang Maha Kudus, itu tongkat-tongkatnya masih kelihatan, jadi panjang. Ya, jadi panjang. Kalau seandainya 8 orang, kok benda kecil ini kok diangkat sama orang banyak? Nah, saudara harus punya pikiran kritis. Ingat, emas itu cukup berat. Ya, memang tutup pendamaiannya itu sama kan ukurannya. 2,5 kali 1,5. Tapi tidak disebut berapa tebalnya. Bisa ditangkap berapa tebal? Emas itu cukup berat. Ya kalau total semua berat, tongkatnya ini kan juga disalut emas. Semuanya disalut emas. Kayu-kayu luar dalam disalut emas dan kerup.
Kerub itu ya sebenarnya malaikat. Hanya kadang-kadang ada beberapa tugas. Seperti ketika Adam dan Hawa diusir, itu dijaga oleh kerub. Ya, kerub juga terlihat ditonjolkan di kitab Yeskiel khususnya. Ya. Nah, di sini kita melihat kerub ya, itu kan dibuat dengan semuanya emas. Kalau 2 biji emas atau 2 kerub, berapa beratnya? Cukup berat. Bisa aja kita memperkirakan semua beratnya itu ya di atas, mungkin aja di atas 50 kilo. Kalau diangkat 4 orang, at least 4 orang, ya agak enteng lah. Kenapa? Mereka jalan kan cukup jauh. Karena ketika Tuhan bergerak dari satu tempat ke tempat lain itu kan harus dipikul terus sama imam-imam. Jadi logikanya ya benar, memang harus diangkat. Jadi kenapa harus paling sedikit 4 orang? Karena cukup berat diangkatnya. Nah, kalau tadi disebut kesaksian beras saja diangkat, nggak diangkat kan Bu ya? Seret kan? Paling kalau dipikul. Ya. Nah, tapi kita harus melihat artinya kenapa harus dipikul. Yang dipikul itu adalah isinya di dalam awalnya ya. Awalnya ketika dia masih kosong itu hanya loh batu. Batu yang ditulis oleh Tuhan. Nah, kita kan bisa aja agak kritis kan. Itu kan 10 perintah. Kenapa harus 2 batu? Kenapa nggak 1? Saudara terpikir nggak itu? Yang sering kali kita lihat kan di 2 loh batu kan. Kenapa harus 2? Kenapa nggak dibikin 1 aja sama Tuhan? Bisa ditangkap? Ya. Nah, kita harus agak kritis. Memang 10 perintah. Dari 10 perintah itu 4 perintah itu untuk Bapa Yahweh. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Jangan bikin patung, jangan kau sembah patung itu. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sia-sia. Ingatlah hari Sabat. Kuduskan dia. Nah, yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, saya menafsirkan boleh. Ya. Bisa aja 1 loh itu dibikin 5 perintah. Ya, yang 4 tadi untuk Tuhan ditambah 1, hormati ayahmu dan ibumu. Nah, terus kan kita bisa aja berpikir, loh kok hormati ayah dan ibu? Kan harusnya ini untuk manusia, kenapa nggak di 1 loh yang lain? Sehingga semuanya itu semua adalah untuk manusia, untuk Tuhan 1, untuk manusia 1. Nah, saya menafsirkannya bisa aja 5 perintah itu ada di 1 loh. Apakah kita menyamakan orang tua itu seolah-olah sama dengan Tuhan? Ya, memang tidak sama, tetapi kita harus lihat ya. Ketika Mose diperintahkan Tuhan untuk pergi kepada Firaun, Mose kan pinter ngomong dia ini. Ya, dia bilang kan, saya nggak bisa ngomong Tuhan. Padahal dia jenderal, dia pemimpin pasukan, ya pasti bisa ngomong. Ya, cuman ya karena ini si Mose ini kan kelihatannya ya mungkin ada rasa takut kan. Ya akhirnya ya Tuhan bilang itu kan si siapa? Harun itu kan saudaramu. Ada tertulis ya. Engkau akan menjadi seperti ilah bagi Harun. Ya, kalau dalam terjemahan lain seperti Tuhan. Ya, tapi dalam terjemahan kita seperti ilah, ya. Nah, di sini kita melihat, karena itu saya mengambil satu tafsiran ya karena dasarnya itu. Ya. Kita lihat di dalam Keluaran pasal keempat ayat ke-16. Keluaran 4 ayat 16 ya. Dan dia akan berbicara bagimu
kepada umat itu. Dia ini Harun ya. Dia sungguh akan menjadi mulut bagimu dan engkau akan menjadi ilah baginya. Ya, kita lihat di dalam terjemahan King James ya. Kalau kadang-kadang ilah kan kita mikirnya macam-macam. And he shall be thy spokesman unto the people. And he shall be to thee instead of a mouth. And thou shall be to him instead of God. Kayak Tuhan. Jadi Harun itu ya memandang si Moshe itu seperti Tuhan. Nah, saya bisa aja menafsirkannya kalau saya katakan di satu loh ini 4 untuk Tuhan, 1 untuk manusia. Karena kita bisa menafsirkan orang tua itu juga seperti gambar ini, seperti Tuhan bagi anak-anaknya. Bisa ditangkap ya? Tapi kan itu tafsiran ya, boleh-boleh aja. Kalau saudara nggak setuju, nggak mau saya yang 4 di sini, 6 di sini ya nggak masalah. Ya, tetapi yang terang 4 perintah itu untuk Tuhan, 6 perintah untuk manusia. Dari 10 perintah ini dijabarkan oleh Tuhan jadi 613 perintah. Ya, nah, di sini kita melihat semua barang-barang ini, baik mana, baik tongkat maupun 2 loh batu ini harus dipikul. Pundak ini artinya beban. Ya, kalau saudara lihat di militer kan pangkatnya ditaruh sini. Itu beban sebenarnya. Beban dia karena dia bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Ya, baru-baru saya baca di media sosial kan ada di Amerika. Mungkin saudara baca. Ada satu grup pasukan khusus lagi latihan. Ya. Kemudian pakai amfibi. Namanya latihan kan, latihan perang. Oleh satu dan sebab lainnya kapal tenggelam. Ya, tenggelam itu kejadian mungkin tahun 19 kemarin. Ya, tenggelam, akibatnya apa? Komandannya dipecat. Karena kelalaianmu, anak buahmu mati. Yang mati bukan 1. Ya, ada saya lupa berapa, tapi lebih dari 5 orang. Ya, satu kapal gitu kan. Kapalnya tenggelam, ya mati semua. Mati semua. Dianggap itu kelalaian seorang pimpinan. Nah, itulah di pundaknya ini. Ada tanggung jawab. Nah, saya pernah mendengar dari seorang teman, rekan ya. Pelayan Tuhan. Dia udah meninggal. Kira-kira pas COVID kemarin kalau nggak. Anak mantunya ini ya waktu mereka nikah saya berkati. Ya. Tentara. Dia dikirim, saya lupa ke daerah mana, tapi itu daerah konflik. Ya. Dia bawa pasukannya berapa puluh orang lah. Ya. Karena di daerah konflik dan setelah beberapa lama di sana dia kembali, semua anak buahnya komplit, nggak ada yang korban. Nah, itu suatu penghargaan, sehingga pangkatnya cepat naik. Tapi ada satu nyawa ya korban, itu sudah menghambat kenaikan. Karena pangkat ini, itu tanggung jawab seorang komandan. Tuhan mau saudara dan saya memikul tabut. Apa isi tabut? Ada 3 macam sesuai dengan kitab Ibrani. Ya, pertama dikatakan mana. Mana ini adalah makanan ataupun makanan ya yang disediakan Tuhan bagi bangsa Israel selama perjalanan setelah mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Ya, berdasarkan firman Tuhan. Mana itu? Ya, kita lihat aja lah di Keluaran pasal ke-16.
ayat ke-31. Ayat 31. Dan rumah Yesreel menyebut namanya mana. Dan dia seperti, ya, bentuknya seperti biji ketumbar. Saya lupa biji ketumbar itu yang kecil-kecil itu kan ya. Nah, saya nggak tahu lah, cuman pernah dengar, pernah ngelihat kan. Biji ketumbar putih, rasanya seperti kue dengan madu. Ya, mereka panggil pungut ini. Jadi pagi hari ada embun, udah siang hari embunnya hilang, adalah itu semua mana. Tetapi ini tidak langsung dibikin roti, ada caranya. Kita lihat di dalam Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11 ayat ke 7 dan 8 ya. 7, 8, 9 ya. Mana itu seperti biji ketumbar dan kelihatan seperti getah damar. Perhatikan ayat selanjutnya. Orang-orang pergi berkeliling dan memungutnya. Perhatikan ya. Lalu menggilingnya dengan gilingan tangan atau menumbuknya di dalam lumpang dan merebusnya di dalam periuk. Lalu membuatnya menjadi roti bundar dan rasanya seperti rasa minyak segar. Dan bersama turunnya embun di perkemahan itu pada malam hari, mana itu turun ke atasnya. Jadi embun, turunlah mana. Yang harus kita perhatikan, mana ini dibuat jadi roti. Ya, roti supaya jadi roti karena bentuknya seperti biji-biji ketumbar, dia firman Tuhan katakan harus ditumbuk, digiling atau ditumbuk. Ya. Kemudian jadi roti bundar, ya, lalu dipanggang, ya. Artinya, saudaraku yang dikasih oleh, kita percaya bahwa mana ini adalah roti yang turun dari sorga, ya, roti yang turun dari sorga, yang Tuhan siapkan bagi bangsa Israel. Selama perjalanan setelah bebas dari tanah perbudakan menuju ke tanah Kanaan. Yesua berkata di dalam Yohanes pasal ke-6 ayat ke-48. Ya, kita mulai ayat 8 baca. Ayat 48. Aku adalah roti kehidupan. Perhatikan. Leluhurmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga supaya seseorang yang telah makan daripadanya, dia juga tidak dapat mati. Aku adalah roti yang hidup yang telah turun dari sorga. Jika seseorang telah makan dari roti ini, dia akan hidup selamanya. Dan juga roti yang akan kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan demi kehidupan dunia ini. Ya. Kalau saudara perhatikan baik-baik apa yang beberapa hari lalu dikatakan. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan taruh mereka diusir, kemudian Tuhan taruh kerup. Malaikat-malaikat menjaga supaya manusia jangan masuk dan jangan makan buah kehidupan. Nah, saya harus menjelaskan kepada saudara bahwa yang dimasukkan buah itu bukan buah ya, tetapi yang memberi kehidupan itu hanya firman, hanya Yesua. Loh, tetapi kenapa nggak boleh mereka langsung datang? Nggak bisa, karena mereka jatuh dalam dosa. Harus ada proses pertobatan supaya mereka layak makan mana, makan roti kehidupan. Bisa ditangkap maksud saya? Karena itu saya mengajarkan saudara di tempat ini sebagaimana tertulis dalam kitab Korintus. Kalau orang yang belum lahir baru, belum dibaptis dengan cara yang benar, dengan nama yang benar, saya tidak menganjurkan dia makan.
Bisa ditangkap. Ya. Karena inilah bagian proses. Kenapa Tuhan larang Adam dan Hawa makan setelah jatuh dalam dosa? Karena mereka harus mengakui dosa dahulu. Mereka harus mengalami proses untuk masuk ke dalam pertobatan. Baru mereka diizinkan makan dari pohon kehidupan, yaitu Yeshua. Bisa ditangkap. Karena ada 2 pohon kan dalam kata kitab Kejadian. Jadi jangan saudara bayangkan ini pohon kehidupan, ini pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ingat, hasil dari buah pohon ini adalah apa? Buah. Hasil akhirnya buah. Yang satu buah kehidupan, yang satu buah apa? Buah kematian. Bisa ditangkap. Jadi jangan salah penafsiran. Ya banyak orang sih kelihatannya buah makan kayak makan buah apel, bukan. Kalau makan, ingat buah itu ya, kalau kita menafsirkan itu buah yang seperti kita lihat. Bagaimana buah yang diciptakan bisa membuat orang hidup selamanya? Nggak bisa. Ya, buah kehidupannya ya sebenarnya ya Yeshua sendiri. Dialah firman yang hidup apabila kita percaya kepadanya. Ya, kan seperti bangsa Israel. Setelah mereka keluar dari perbudakan dosa. Artinya setelah kita keluar dari perbudakan dosa, maka Tuhan memberikan bangsa Israel mana. Kita pun diberikan mana, yaitu roti kehidupan, yaitu Yeshua sendiri. Supaya apa? Supaya kita hidup sampai selamanya. Demikian pula bangsa Israel. Selama mereka dalam perjalanan, setelah keluar dari Mesir, sampai ke tanah perjanjian. Mereka makan mana. Ya, mana itu mereka terus makan. Ya. Hanya nanti setelah mereka masuk ke tanah perjanjian sesuai dengan firman Tuhan, mana itu otomatis akan apa? Berhenti. Kita lihat di dalam kitab Keluaran 16 ayat 35. Keluaran 16 ayat 35. Dan Bani Israel memakan mana, perhatikan, selama 40 tahun. Sampai mereka tiba di tanah yang berpenghuni. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Saya katakan seringkali kepada saudara, berbicara 40, berbicara satu masa. Berbicara 40 tahun mereka jalan keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Berbicara jalan kehidupan saudara dan saya, mulai saat kita bertobat, menerima Yeshua, bertobat dari dosa, kita mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, dan ini digenapkan di dalam kitab Yosua pasal ke-5 ayat ke-11 dan 12. Yosua pasal 5 ayat 11 dan 12. Dan mereka makan gandum masak dari hasil negeri itu pada hari sesudah Paskah, yakni roti tidak beragi dan gandum panggang pada hari yang sama itu. Perhatikan ayat 12. Lalu berhentilah mana pada keesokan harinya setelah mereka makan gandum masak dari hasil negeri itu, dan tidak ada lagi mana bagi Bani Israel. Tetapi dalam tahun itu mereka makan hasil dari tanah Kanaan. Ya, begitu luar biasanya apa yang Tuhan ngomong itu pasti digenapi. Makan mana inilah yang Yeshua mengatakan, akulah roti dari sorga. Siapa yang makan dagingku, siapa yang minum darahku, dalam masa perjalanan setelah pertobatan sampai ke waktu yang Tuhan tetapkan untuk kita diangkatnya, diraibkannya. Ya, kita makan firman yang berasal dari Tuhan. Firman inilah yang terus menerus menguduskan saudara dan saya. Apabila dengan iman kita memakannya, karena ada tertulis,
kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 kita lihat. Haleluya. Yohanes 17 ayat 17 kita lihat ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Siapa firman? Ya, firman itu Yesua sendiri. Ya. Jadi Yesua sendiri, karena kita percaya kita makan terus firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan terus kita nikmati. Dan oleh karena firman, maka kita pun semakin hari semakin dikuduskan. Semakin dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Tetapi kita melihat banyak orang ya maunya tidak mau makanan yang keras. Ya. Karena itu seringkali saya menyatakan ya, bagi orang-orang yang baru lahir baru, katakanlah dibaptis ya. Baru bertobat, baru dibaptis ya. Masih bayi rohani. Mereka harus makan makanan rohani. Memang waktu masih bayi masih dikasih bubur. Ya. Masih dikasih makanan yang lembek-lembek, ya. Tetapi tidak bisa selamanya kita memberikan makanan yang lembek. Seorang anak yang tumbuh dari bayi sampai dia dewasa, nggak mungkin makannya bubur terus. Ya, terlebih pada akhir zaman yang kita senantiasa menantikan, waktu kedatangannya sudah sangat dekat. Tidak ada pengantin yang masih bayi, nggak ada. Pengantin itu semuanya dewasa. Dewasa rohani, dewasa jasmani. Karena itu di tempat ini ya kita selalu makanannya agak keras-keras. Ya. Keras-keras ya. Tapi itulah cara Tuhan untuk mengajar saudara dan saya makan mana yang dari sorga. Supaya kita mengerti bahwa saudara dan saya sedang dipersiapkan sebagai pengantin Hamasia. Kalau mau makanan yang lembek-lembek terus, engkau masih bayi rohani. Jangan harap kau diangkat. Gak bisa. Ya. Nah, kita harus, saudara dan saya harus terus rajin makan. Firman Tuhan itulah makanan kita. Ya, kadang-kadang firman itu sangat keras buat kita, bagi daging ya. Daging kita ini nggak bisa menerima firman, nggak bisa. Tetapi karena saudara dan saya mau selamat, ada tertulis, matikanlah kedaginganmu. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima makanan yang sesuai dengan zamannya, yaitu makanan yang keras. Karena saudara dan saya sedang dipersiapkan untuk menjadi pengantin Hamasia. Ini menjadi beban yang harus saudara dan saya pikul. Bahwa selama perjalanan hidup ini, inilah makananmu. Nggak bisa yang lembek-lembek lagi. Ya, nggak bisa yang lembek-lembek. Ya. Kalau mungkin kita aduh, kok ini terlalu keras. Berdoa supaya saya bisa menerima firman. Tanpa doa tidak bisa. Karena yang menolak itu adalah kedagingan yang ada pada manusia. Ingat ya, manusia itu tidak bisa menerima firman. Tidak bisa. Hanya dengan pertolongan Ruach HaKodes kita bisa menerima firman. Karena apa? Karena Ruach HaKodes mau saudara dan saya selamat. Ya. Karena itu dia berikan makanan sesuai dengan zamannya. Ini zaman tinggal sebentar lagi. Saudara dengar kesaksian-kesaksian kan? Sudah sangat dekat. Memang kita belum tahu kapan dekatnya. Walaupun secara teoritis dengan landasan-landasan firman. Kita menafsirkan atau saya menafsirkan berdasarkan ayat-ayat firman. Memang tidak lebih dari 21 tahun. Atau tidak lebih dari 20 tahun lagi. Dia akan datang. Karena waktunya
dipercepat. Bisa aja besok. Bisa aja tahun ini. Hanya masalahnya siap apa enggak. Kalau kita enggak siap, rugi. Rugi besar. Artinya sekian tahun sama seperti bangsa Israel. Sekian tahun, 40 tahun jalan keluar dari tanah Mesir. Sudah mendekati tanah perjanjian. 40 tahun capek-capek jalan. Hanya 2 orang yang pernah keluar dari tanah Mesir. Yang masuk ke tanah perjanjian. Yang berumur di atas 20 tahun. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, saudara bayangkan kan yang dihitung di atas 20 tahun 603.550-an orang. Tidak termasuk orang Lewi. Nah sekarang 600 sekian ribu orang yang masuk cuma 2. Apakah Tuhan tidak mengasihi? Tuhan mengasihi. Ini kan umat pilihan. Umat pilihan hanya memberontak, habis semua. Saudara dan saya oleh kasih kemurahan Tuhan. Ada tertulis kita dientenkan, kita ditempelin aja. Ke pokok anggur yang benar. Oh yang asli aja dia tebang, apalagi yang cuma ditempel. Kalau main-main ya yang asli aja dia tebang, apalagi yang hanya dientenkan yang gak bisa. Nah, kita harus berpikir, inilah kasih Tuhan, inilah kemurahan Tuhan. Nah, kita jangan sampai sia-sia, sudah sekian tahun bertobat, sekian tahun beribadah, akhirnya gak masuk, mau ngapain? Mau ngapain? Ya, nah, kita harus melatih diri. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan, ayo sama-sama, supaya kita sama-sama diangkat. Itu doa yang saya naikkan. Saya mengajak semua, ya, termasuk saya sendiri, saya juga terus-menerus koreksi diri. Kau dengar kesaksian tadi kan? Setelah kejadian baru ada penyesalan. Ya mungkin nangis, kita nggak tahu kan tadi kesaksian. Kenapa? Ya, kita disitulah bukti bahwa kita masih punya banyak kelemahan. Masih ada roh emosi. Ya wajar, manusia wajar. Tetapi bagi Tuhan itu enggak wajar. Tuhan tidak mau lagi semua yang berbau kedagingan masih nempel dalam hidup kita. Tidak mau dia. Tetapi untuk menanggalkan kedagingan itu memang sulit. Tetapi kalau Tuhan bilang matikan dagingmu. Ya kita belajar. Hanya firman itulah. Kalau kita makan terus firman. Dengan hati yang penuh sukacita. Paling sedikit dari 600.000 sekian orang. Masih ada 2 yang selamat. Itulah kemurahan Tuhan. Ya, itulah kemurahan Tuhan. Bisa aja kita menafsirkan. Bisa aja kan kita menafsirkan. Kenapa 2 orang? Betul gak? Kan saya ajar saudara untuk lebih. Ya walaupun ini sama-sama umat pilihan ya. Tapi kan kita bisa aja menafsirkan, loh kenapa cuman 2 orang? Nah, kan boleh dong kita berpikir seperti itu. Ya. Kenapa? Ingat kitab Roma ya. Umat pilihan, orang Yahudi dan non-Yahudi. Ada 2 selalu ya. Kita ini termasuk orang yang non-Yahudi. Ada Manasye, ada Efraim, ada anak sulung, ada yang bukan anak sulung, anak bungsu. Kita ini termasuk Efraim yang memperoleh anugerah untuk supaya memperoleh keselamatan dari Tuhan. Nah, bisa aja kita coba tafsirkan. Inilah gambaran Manasye dan Efraim. Inilah gambaran orang pilihan Israel secara jasmani dan Israel secara rohani. Boleh kan nafsir? Karena 2 orang.
Demikian juga kita melihat. Kenapa begitu? Ya, nah, saya coba memberikan saudara pengertian. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 20 ya. Ayat keempat. Wahyu pasal 20 ayat keempat. Aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya, dan penghakiman telah diberikan kepada mereka. Perhatikan ayat ini baik-baik ya. Kalau saudara nggak perhatikan ini yang sesudah ini, itu seolah-olah begitu aja. Tapi di situ yang saya mau berikan ada satu rahasia di sana. Dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal, ya, jiwa-jiwa yang dipenggal. Kenapa? Karena kesaksian Yesua dan karena firman. Kesaksian Yesua karena firman. Itu ada dua kelompok. Nah, saya menafsirkannya begitu. Kenapa? Bangsa Yahudi belum menerima Yesua. Amin. Tetapi mereka kokoh kuat dalam firman. Karena itu di sini kita bisa menafsirkan ini menandakan orang yang percaya Yesua dan orang Yahudi. Bisa ditangkap? Banyak orang yang hanya lewat gitu aja ya. Tapi kita harus perhatikan kenapa kesaksian Yesua dan kemudian satu kesaksian firman. Mereka sama-sama dipenggal. Disitulah kita melihat karena orang Yahudi sebagian besar belum percaya Yesua. Tetapi masalah Torah mereka berpegang teguh. Karena itu bisa kita tafsirkan di sini. Inilah gambaran orang Yahudi dan orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesua. Dan itu pun bisa kita tafsirkan berdasarkan apa yang kita baca tadi. Ya, di sana kan dikatakan ada dua kerub emas, ada dua malaikat. Bisa ditangkap? Harus ditanya. Kenapa dua? Kenapa enggak satu aja? Saudara ngerti maksud saya? Ya. Kenapa Tuhan perintahkan ada dua? Kenapa enggak cuma satu aja ditaruh di situ kan lebih gampang bikinnya? Tetapi dengan tegas Tuhan bilang bikin dua kerub. Kerub atau malaikat itu messenger, itu utusan-utusan Tuhan. Untuk berani memberitakan kebenaran, dua berbicara. Bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Bisa ditangkap ya? Jadi kita melihat di sini itulah gambaran. Semua sama-sama punya hak. Karena itu dari tempat ini pernah diberitakan. Semua sama-sama sedang dibentuk, sedang dipersiapkan sesuai Roma pasal 11. Bangsa Yahudi, sebagian bangsa Yahudi sampai saat ini hatinya masih dikeraskan. Kapan? Sampai kapan? Sampai bilangan umat pilihan di luar bangsa Yahudi digenapkan jumlahnya. Setelah ini genap, Ruach HaKodes kembali ke Yesrael. Oh, kedua saksi Tuhan yang saya tafsirkan berdasarkan ayat-ayat di dalam kitab Wahyu. Itulah Mose dan Elia. Kenapa Mose dan Elia? Mose adalah orang yang membawa mereka, memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan. Elia adalah nabi besar yang membawa bangsa ini bertobat dari penyembahan berhala kembali kepada Bapa Yahweh. Dua nabi yang sangat dihormati. Dan dua nabi inilah yang ketika Yesua mendapat kemuliaan di bukit, dua nabi inilah yang berbicara. Karena itu kita percaya dua nabi inilah yang akan turun untuk ngomong sama orang-orang Yahudi. Yesua itu Tuhanmu, Yahweh itu Tuhanmu. Sehingga pertobatan terjadi dan saya menafsirkan ketika ini genap, pas diangkat Tuhan. Tetapi ingat, bangsa Yahudi merasakan firman Tuhan hanya 144.000.
yang tidak mencemarkan dirinya dengan kehidupan dunia, khususnya dengan perempuan-perempuan. Ya. Nah, sekarang bangsa Yahudi berapa? Lebih dari 6, 7, mungkin 10 juta. Tapi Tuhan bilang 144 ribu. Dari, ya kalau dibilang 12 suku, tidak 12 suku. Ya. Kalau saudara harus baca teliti ya, kelihatannya memang 12 suku, 12 orang, tapi bukan dari 12 suku. Ya, kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 7. Kita lihat mulai ayat 5. Ya. Kita mulai baca ayat 3 lah ya. Ayat 3. Janganlah kamu merusak darat atau laut ataupun pepohonan sampai kami dapat memeteraikan hamba-hamba Elohim kami pada dahi mereka. Meterai adalah Ruach Kodes. Sesuai Efesus pasal 13. Ya, sebagian besar dari mereka belum terima dan pada waktu ini mereka terima. Aku mendengar jumlah mereka yang telah dimeteraikan. Yang dimeteraikan Roh Kudus itu 144 ribu orang yang telah dimeteraikan dari setiap suku anak cucu Israel. Setiap suku ya. Nah, kalau saudaranya baca itu, baca lagi di bawah ya. Suku Yehuda 12 ribu. Suku Ruben 12 ribu. Terus suku Gad 12 ribu. Suku Asher 12 ribu. Suku Naftali 12 ribu. Nah ini suku Manasye. Manasye ini bukan anaknya Yakub, tapi cucunya Yakub. Bisa ditangkap? Ya. Ini cucunya. Jadi dia di sini yang hilang adalah suku Dan. Kenapa suku Dan hilang? Ya ada lagi ceritanya. Ya. Nah, jadi kalau saudara baca kelihatan 12 suku, enggak, satu hilang. Ini Manasye. Kenapa Manasye? Ya. Karena suku Dan ini ada tertulis, hapuskanlah namanya. Ya, karena mereka menyembah berhala. Dan 11 suku yang lain ditambah Manasye. Masing-masing 12 ribu. Ya. Tuhan mencintai 12 suku yang asli. Tetapi satu menyembah berhala, out. Karena Tuhan setia kepada firman-Nya. Mana harus ditaruh dalam buli-buli. Supaya orang-orang keturunan-keturunanmu, anak-anak cucu-cucumu, kata Tuhan kepada Mose, bisa melihat ini loh roti-roti yang dimakan. Ya, yang mungkin sekarang udah gak ada lagi. Ya kita gak tahu ya. Orang bisa mengatakan tabut itu sudah ditemukan. Tetapi tidak disebutkan apakah kalau seandainya benar ditemukan, apakah ini semua ada? Kita nggak tahu. Bisa aja ada. Kenapa saya bilang bisa ada? Yang menyentuh tabut ini bisa mati. Ya. Jadi di sini kita melihat ya segala sesuatu ya bisa aja. Ya. Nah, kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, ada tongkat Harun. Seperti yang saya katakan, Harun itu adalah imam besar. Saudara dan saya akan menjadi imam. Ketika Mose ditemui atau melihat Tuhan di semak-semak yang berapi-api. Yang waktu pembicaraan Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Tongkat. Ya. Yesua berbicara, jangan pergi kemana-mana sampai engkau menerima kuasa dari sorga. Berbicara tongkat, berbicara kuasa. Ya, saudara dan saya setelah kita lahir baru, kita sebenarnya sudah menerima kembali kuasa yang hilang. Ya, ini kan janji Tuhan.
Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat ke-28. Kejadian 1 ayat 28. Elohim memberkati mereka dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah, berlipat gandalah. Perhatikan, penuhilah bumi. Ya. Kemudian apa? Taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut, atas burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kemudian kita baca di Kejadian pasal 9 ayat 1. Setelah manusia dimusnahkan dengan air bah, ini dikatakan Tuhan kepada Noah atau Nuh. Elohim memberkati Nuh dan anak-anaknya dan berfirmanlah dia kepada mereka. Hampir sama firmannya. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi. Ketakutan dan kegentaran akan terjadi pada segala binatang di bumi dan pada segala burung di udara, di antara segala yang merayap di atas tanah dan di antara segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah mereka telah diserahkan. Nah, kalau saudara perhatikan ayat ini baik-baik, maka itu seringkali saya katakan, kalau ada anjing jangan takut. Kau bilang sama anjing, pergi, dia harus pergi. Bisa ditangkap maksud saya? Kalau engkau takut, berarti engkau tidak mengimani ini. Ini firman bukan main-main. Ya. Tetapi anak Tuhan seringkali lupa. Akhirnya ada apa-apa ya lari. Oh, anak Tuhan lari. Ya. Kan Tuhan bilang berkuasalah atas mereka. Tetapi karena lupa padahal engkau sudah diberi kuasa. Ya, akhirnya ya itu. Jangan heran apabila akhirnya ada anjing gonggong lari ya. Kan wajar, bukan wajar itu bagi anak Tuhan nggak wajar. Ya. Nah, tapi kita belajar ya. Saya menyadari banyak orang yang memang karena dari kecilnya sudah dibikin seperti itu. Ya. Ada anak-anak pokoknya ada kecoa aja udah lari. Ya, entah jijik entah takut. Tapi ini kan sampai besar. Ya. Nah, di sini kita harus melihat bahwa kita juga harus mengajar anak jangan sampai ada roh ketakutan. Jangan sampai ada roh ketakutan. Ya. Karena Tuhan hanya mengajarkan saudara dan saya takut kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach dan bukan kepada yang lain. Kalau kita takut kepada yang lain berarti ada sesuatu yang masih belum benar dalam hidup kita. Satu hal lagi yang ada di dalam tabut, Torah, firman Tuhan. Jadikan firman itu kehidupan kita. Itu kewajiban kita sebagai imam untuk memikul. Orang lain tidak boleh memikul tabut ya kecuali imam. Hanya orang Lewi yang berkewajiban memikul. Saudara dan saya dipersiapkan Tuhan sebagai imam dan raja dan engkau dan saya punya kewajiban memikul. Menjadi tanggung jawab kita supaya firman itu jangan diputar balik, jangan dipelintir, jangan engkau tambah, jangan engkau kurang. Bisa ditangkap maksudnya. Itulah yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Dan ingat ayat-ayat yang selanjutnya dari pembacaan itu. Di atas tutup pendamaian ditaruh malaikat seperti yang di kerup-kerup yang sudah saya katakan. Tuhan berbicara dalam ayat-ayat terakhir. Disitulah di atas tutup pendamaian dia akan berbicara dengan kita. Kita akan melihat dia muka dengan muka. Ya, di dalam seperti yang tadi saya katakan, di dalam kemah di dalam ruangan Maha Kudus, itu pemerintahan kita bersama dengan Tuhan 1000 tahun lamanya. Kita akan melihat dia muka dengan muka. Kita lihat 1 Korintus 13 ayat 12.
1 Korintus 13 ayat 12. Bisa. Sebab sekarang kita melihat melalui cermin dengan samar-samar, tetapi kelak muka dengan muka. Sekarang aku mengetahui hanya sebagian, tetapi kelak aku akan mengetahui sepenuhnya, bahkan sebagaimana aku telah diketahui sepenuhnya. Ya. Kemudian kita lihat Wahyu pasal 22 ayat keempat. Wahyu pasal ke-22 ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya. Ya. Dan namanya ada pada dahi mereka. Ya, malam tidak akan ada lagi di sana dan tidak mempunyai kebutuhan dan seterusnya dan seterusnya. Kita akan melihat wajah Bapa kita. Itulah tujuan iman saudara dan saya. Dari ayat 12 tadi dari 1 Korintus, sekarang ini kita hanya masih melihat dia dengan samar-samar. Berbagai macam penglihatan, kita melihat tubuhnya tapi kita tidak bisa melihat wajahnya. Sama seperti Moshe, izinkan aku melihat. Tuhan bilang tidak bisa. Kalau engkau lihat wajahku engkau akan mati. Karena apa? Masih ada dosa. Tetapi nanti kita akan melihat dia muka dengan muka. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, saudara dan saya mempunyai tanggung jawab memikul tabut itu dalam masa perjalanan yang sedang kita jalani sampai ke tempat tujuan. Dan di dalam menjalani kehidupan ini makan mana, Yeshua berkata, akulah roti dari sorga. Engkau diberi kuasa mampu mematikan kedagingan kita. Tetapi satu kuncinya dalam menjalani hidup, setiap perusahaan ada aturan, setiap negara ada undang-undang. Tuhan pun punya undang-undang dasar, yaitu Torahnya. Kita harus taat kepada Torah. Berani melanggar aturan, ada hukuman. Berani melanggar aturan perintah undang-undang pemerintah, masuk penjara atau didenda. Apalagi kalau kita berani melanggar undang-undang dasarnya Bapa Yahweh. Melanggar ya hukumannya sudah ada, bukan penjara biasa, tapi penjara yang penuh dengan api yang tidak akan pernah padam. Dan Tuhan tidak punya rencana memasukkan anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengasihi dia masuk ke sana. Tuhan punya rencana. Yeshua berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena itu jangan mundur, maju terus. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya, amin.